Indikasi bahwa saya siap adalah hidup saya jauh dari kepentingan-kepentingan duniawi, hidup saya semakin damai dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Dan targetnya adalah saya pengen semuanya itu terjadi. Saya memiliki target untuk hidup damai. Saya harus berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan masa lalu, dengan peristiwa-peristiwa hidup sekarang. Maka saya mau mengakukan dosa, saya mau datang pada orang-orang yang saya sakiti dan saya minta maaf. Saya pengen hidup dengan lebih dekat dengan Tuhan, targetnya, maka saya harus menyediakan waktu untuk berdoa dengan lebih sungguh. Doa sehari 5 waktu misalnya. Saya tambah waktu saya untuk membaca kitab suci. Saya tambah waktu saya untuk ekaristi. Sekarang ikut di sini, nanti sore ikut di Amerika, nanti malam ikut di Afrika. Wah, macam-macam ini. Semuanya itu bisa kita lakukan sebagai bentuk berjaga-jaga. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, pada hari yang terakhir sebelum kita memasuki masa Advent esok hari. Kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Hari terakhir sebelum kita memasuki masa Advent, bacaan yang kita dengarkan sangat jelas sekali mengajak kita untuk berjaga-jaga di dalam hidup, karena weling bahasa Indonesia ini apa? Pesan dari Tuhan Yesus, kita mesti mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang bisa dengan tiba-tiba datang dan kita tidak tahu kapan waktunya. Berjaga-jaga ini memuat 2 pesan, yakni antara pesan Yesus yang mengingatkan akan kedatangannya yang kedua kalinya yang kita tidak tahu kapan, dan juga kedatangannya yang besok kita rayakan ketika Natal. Dan semuanya itu perlu dipersiapkan. Kalau kedatangan Yesus yang kedua yang kita tidak tahu kapan itu kan, itu namanya program jangka panjang. Nah, program jangka pendeknya ya besok itu Natal. Dan hidup kita sehari-hari itu lalu menjadi etalase, kalau mau dikatakan etalase persiapan kita pada jangka panjang itu. Apa yang kita persiapkan pada jangka panjang sebenarnya bisa dilihat atau dirasakan dalam hidup kita sehari-hari. Ngomong-ngomong tentang berjaga-jaga, saya jadi ingat tadi malam itu. Tadi malam itu kan paroki ini menjadi tuan rumah untuk namanya pos temu pastoral Keuskupan Agung Semarang, tetapi di rayon sekitar Kendal atau rayon Kabupaten Kendal, rayon Keris namanya kan. Di sana ada yang namanya programasi, atau kalau di dalam bahasa pemerintahan itu ada yang namanya perencanaan program ke depan.
Di dalam bahasa programasi itu ada yang namanya sasaran strategis. Sasaran strategis itu adalah sesuatu yang pengen dicapai di masa depan. Bentuknya bisa saja sebuah output atau bisa saja sebuah dampak. Dampak atau output yang dimaksudkan adalah perubahan hidup seseorang ataupun perubahan cara hidup suatu kelompok sehingga hidupnya lebih baik. Dan supaya yang namanya sasaran strategis itu bisa dicapai atau bisa dikontrol tingkat ketercapaiannya, maka harus ada yang namanya indikator. Indikator itu adalah tingkat ketercapaian suatu sasaran strategis. Ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan ini. Ketika kita diajak untuk berjaga-jaga, bisa saja yang namanya strategis itu, sasaran strategisnya adalah bagaimana diri kita ini menjadi siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Indikator atau tingkat ketercapaian bahwa diri kita ini siap untuk menyambut kedatangan Tuhan itu apa? Bisa jadi atau yang diharapkan oleh Tuhan adalah kita memiliki hidup yang semakin suci dan murni. Seperti yang tadi dikatakan dalam bacaan Injil, jangan hatimu syarat dengan pesta pora, jangan hatimu syarat dengan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ini indikasi atau indikator bahwa kita semakin siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan indikator itu mesti ada targetnya supaya indikator itu juga bisa dicapai. Target misalnya kita jangan sampai syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Oke, prihatin dalam hidup, mencoba untuk semakin peduli pada yang lain. Tidak sedikit-sedikit kemudian euforia, tidak sedikit-sedikit menghadapi sesuatu kemudian kita latah. Ketika kita juga diminta untuk memiliki hidup yang semakin suci dan dekat dengan Tuhan, hidup yang semakin damai, apa yang menjadi target kita? Bisa berdamai dengan yang lain, bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa berdamai dengan masa lalu, bisa berdamai dengan segala sesuatu yang sedang terjadi dan kita alami saat-saat ini. Kita pun juga bisa memiliki waktu doa yang semakin teratur. Misalnya ini adalah target-targetnya. Lalu apa yang mau kita lakukan? Sekarang kita ngomong tentang yang namanya program atau kegiatan. Apa yang mau kita lakukan ketika kita melihat ada sasaran strategis semacam itu, lalu ada indikator-indikator, lalu ada target-targetnya. Lalu sekarang apa yang mau kita lakukan? Ketika kita melihat ada target, oh hidup yang semakin damai dan semakin dekat dengan Tuhan, berarti waktu doa saya semakin teratur. Diatur saja waktu doanya. Oh setiap hari saya harus berdoa 5 waktu misalnya. Atau misalnya saya harus membaca kitab suci lebih tekun. Sehari saya menyediakan waktu 30 menit minimal untuk membaca kitab suci secara teratur. Ketika hidup saya diajak untuk memiliki hidup yang semakin damai dengan yang lain, saya memiliki kegiatan atau sesuatu yang pengen saya buat, yakni saya mendatangi orang yang saya sakiti dan saya minta maaf. Oh, besok ketika Advent ada pengakuan dosa, saya mau mengakukan dosa-dosa saya dengan rela. Kita menghadapi sebuah sasaran strategis, yakni saya mau siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan ini caranya berjaga-jaga. Dan indikasi bahwa saya siap adalah hidup saya jauh dari kepentingan-kepentingan duniawi, hidup saya semakin damai dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Dan targetnya adalah saya pengen semuanya itu terjadi. Saya memiliki target untuk hidup damai. Saya harus berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan masa lalu, dengan peristiwa-peristiwa hidup sekarang. Maka saya mau mengakukan dosa, saya mau datang pada orang-orang yang saya sakiti dan saya minta maaf.
Saya pengen hidup dengan lebih dekat dengan Tuhan. Targetnya, maka saya harus menyediakan waktu untuk berdoa dengan lebih sungguh. Doa sehari 5 waktu misalnya. Saya tambah waktu saya untuk membaca kitab suci. Saya tambah waktu saya untuk ekaristi. Sekarang ikut di sini, nanti sore ikut di Amerika, nanti malam ikut di Afrika. Wah, macam-macam gitu. Semuanya itu bisa kita lakukan sebagai bentuk berjaga-jaga. Maka mari kita juga di dalam hidup membawa pola pikir ataupun juga pola berjaga-jaga ini agar hidup kita juga menjadi hidup yang semakin baik dan bukan hanya melakukan segala sesuatu secara latah. Latah ya tegese lalu hidupnya tidak berdampak apa-apa. Sama kalau kita punya kegiatan apa-apa, kalau latah ya sudah kegiatan tok, euforia, hure-hure, habis itu tidak punya dampak apa-apa. Nah, terus engko nek sudah lama lalu zaman dulu itu nyebai kalau kayak gitu. Maka ya supaya tidak menjadi latah perlu dipersiapkan. Pengakuan dosa saja juga bisa menjadi latah kok. Oh pokoknya nek Advent, pokoknya nek Prapaskah ngaku dosa wong Katolik gitu kan. Karena tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa saya mempersiapkan sesuatu. Maka mari kita mohon pada Tuhan agar hidup kita tidak menjadi latah, tetapi hidup kita menjadi hidup yang semakin teratur dan kita memiliki kebiasaan untuk semakin berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Selamat memasuki masa Advent, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Dan pada masa Advent nanti, khusus untuk umat paroki Kendal, nanti pengakuan dosa akan dilakukan atau dilaksanakan di lingkungan-lingkungan secara bergilir. Maka nanti semoga mau di mana akan diatur oleh ketua-ketua lingkungan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan Ekaristi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua sanak saudara kita yang turut kita doakan, keluarga kita dan komunitas kita dimanapun berada, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai. Perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur pada Allah.